Sepasang sepatu kerja ini sepertinya sudah dipakai selama 2,5 bulan. Padahal, pemiliknya hanya memakai sepatu itu selama 2,5 hari. Sepatu harus diinjak 99 dan 81 kali setiap hari. Setiap mengayuh mewakili pegangan baja yang ditekan menjadi bentuk datar. Kemudian pekerja tersebut dengan cepat berpindah ke mesin lain untuk melakukan stamping ketika dia tidak siap. Buang bahan berlebih. Hanya bagian utama tangga baja yang tersisa. Setelah banyak pengurangan tekanan, batang baja tersebut akhirnya ditempa menjadi tuas 2 tang. Namun, banyak oksida dan gerindra yang akan dihasilkan selama proses ini. Oleh karena itu, kumpulan bahan berikutnya akan dimasukkan ke dalam mesin perendaman. Bersihkan partikel logam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Pukul dan serang busur dan anak panah. Hapus semua kotoran yang tidak rata. Memberikan permukaan logam tekstur seperti matte. Selanjutnya, busur dan anak panah diletakkan di atas alas gambar. Pohon itu ditusuk dengan pisau dengan bantuan pelumas. Tekan perlahan ujung mulut depan. Berikan bentuk gigi depannya. Namun, gigi belum bisa menggigit sepenuhnya saat ini. Oleh karena itu, akar babi perlu dimasukkan ke dalam slot kartu untuk menghidupkan peralatan otomasi mesin. Kemudian kirimkan ke platform penggilingan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesenjangan yang tidak tepat. Pastikan ujung mulut depan pas. Kemudian pekerja memasang busur dan anak panah pada mesin pres. Alur anti-selip pada pegangan ditekan dengan menerapkan gravitasi melalui penggilingan. Bentuk dan lokasinya biasanya direncanakan dengan cermat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kekuatan genggaman. Ini juga memberikan kenyamanan lebih, sehingga mengurangi kelelahan tangan. Untuk membentuk tang yang lengkap, pekerja mengoperasikan mesin. Tekan rem pada salah satu ujung tuas. Bor lubang untuk sambungan. Lubang-lubang ini harus diposisikan secara tepat, untuk memastikan kedua tuas dapat bergerak secara paralel. Pekerja berikutnya terus mengoperasikan mesin untuk mencap busur dan anak panah. Mencetak pola tembakan muatan ke permukaan logam. Titik serang ini biasanya menjadi tanda. Hal ini dapat memainkan peran penting dalam ketertelusuran informasi dan pengendalian kualitas. Kesini, komponen utama tang disiapkan terlebih dahulu. Namun tidak bisa serta-merta dirakit. Kemudian perlu melalui proses pemolesan manual. Giling secara terpisah melalui karung pasir. Hapus bagian permukaan logam yang kasar dan tidak rata, untuk meningkatkan kerataan benda kerja. Kemudian ganti roda pemoles. Penggilingan halus logam. Memperbaiki kilap dan tekstur permukaan. Untuk proses pelapisan listrik selanjutnya, elektroplating adalah untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan korosi. Pabrik mereduksi ion Ni menjadi logam Ni melalui elektrolisis, dan letakkan di permukaan benda kerja, dan dilapisi lapis demi lapis dengan cara yang sama. Setelah pembilasan terakhir, hapus sisa elektrolit dan bahan kimia. Bagian utama tang tampak bersinar. Musim semi kedua, proses perakitan sekarang dapat dimulai. Pekerja pertama-tama memasukkan pin poros melalui lubang kecil. Hubungkan dua komponen utama bersama-sama. Kemudian kencangkan mur untuk mengencangkannya. Buat keduanya dipasang di lokasi yang benar. Kemudian luruskan tang sedikit. Pastikan tertutup rapat. Tidak ada kesenjangan atau ketidakselarasan yang nyata. Kemudian diputar dan ditekan oleh mesin. Memaksa logam di ujung atas pin poros memanjang. Hal ini memungkinkan kedua bagian untuk saling mengunci dengan erat. Ini adalah tang yang seluruhnya terbuat dari logam. Sesuai dengan persyaratan desain, model tang yang berbeda akan memiliki perbedaan dalam proses ini. Beberapa tang juga memiliki jaket plastik yang dililitkan pada gagangnya. Mereka dimasukkan ke dalam bahan cair PVC. Ketika cairan menempel pada permukaan logam, setelah kering, terbentuk lapisan plastik. Meskipun prosesnya berbeda, namun prinsip intinya sama. Semuanya dirancang untuk menyediakan dan beradaptasi dengan kebutuhan penyelenggaraan di berbagai kesempatan.